Seandainya lautan itu dijadikan tinta dan semua kayu pepohonan itu dijadikan pulpennya untuk menulis nikmat Allah, maka tidak akan ada yang sanggup menulisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba-coba menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Ya, nikmat hidup yang kita nggak pernah minta Allah kasih. Badan sehat, makan enak, gerak, kita lincah, mata ngelihat, kuping ngedengar, semua. Semua itu nggak ada yang kita minta tuh. Ya, ya Allah nanti saya minta umur sekian, enggak gitu. Kan? Tapi Allah kasih. Itulah rahmannya Allah. Manusia membangkang, Allah kasih. Orang yang gak mau ibadah, Allah kasih. Bahkan yang kafir sekalipun. Bahkan orang-orang yang menghina Allah itu, Allah kasih juga nikmat. Ya. Sifat rahmannya Allah. Terlebih istimewa bagi orang-orang yang beriman, bukan hanya dapat rahmannya Allah, tapi rahim. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu orang-orang tertentu yang Allah kasih. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah nikmat terbesar hakikinya. Dibandingkan dengan nikmat dunia, nikmat iman itu adalah nikmat yang paling tinggi nilainya. Makanya hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih. Ya. Kenapa nikmat iman itu lebih besar? Karena sebenarnya manusia itu lebih butuh kepada iman. Kebutuhan hidup kita ini, kita lebih butuh kepada iman daripada dunia. Sebenarnya. Cuman kitanya suka lupa. Kitanya suka merasanya lebih butuh dunia daripada akhirat. Padahal kita lebih butuh akhirat hakikatnya. Ya. Di dunia pun kita lebih butuh iman. Lebih membutuhkan agama daripada makan. Di dunia. Contoh misalnya begini. Jadi kan manusia itu ada hati, ya. Ada jiwa. Ada badan. Badan kita ini makanannya dunia. Ya, semua dari tanah. Min sulalatim min tin. Itu Allah udah siapin dari saripati tanah. Apapun yang menjadi kebutuhan badan kita pasti dari tanah. Enggak ada yang dari langit. Semua dari tanah. Kita butuh air. Air itu dari langit atau dari tanah? Dari tanah. Kesedot sama matahari, ya kan? Dia kan nguap itu. Karena pemanasan matahari dia nguap, sono jadi awan, kemudian mencair jadi hujan. Ya, kita butuh makan apa aja dah. Makanan yang paling aneh kalau nasi jelas beras, padi tumbuhnya di tanah. Apa yang sosis misalnya kan, udah nggak kelihatan tanahnya tuh. Prosesnya udah berapa kali kan. Tapi sumbernya ujung-ujungnya tanah. Kita butuh pakaian. Semua pakaian manusia sumbernya tanah. Baju. Bahannya apa? Benang. Benang dari ada yang kayu, ada yang kapas, ada yang sutra. Ya kan? Semua bahan aslinya kan dari situ. Ya, tenunan-tenunan. Jadi tidak ada kebutuhan hidup fisik manusia ini yang tidak dari tanah. Nah, yang dari langit itu kebutuhan iman. Kalau itu enggak ada, manusia rusak. Hancur manusia. Nah, kebutuhan tinggi itu. Orang kalau imannya enggak ada, hatinya itu gampang sakit. Ya, gampang sakit hati itu. Kena masalah dikit,
kepikiran sampai ke hati. Utang gak kebayar, kepikiran sampai ke hati. Anak ngaluk mulu, kepikiran. Semua kan ke sini kan. Sehingga tidak sedikit penyakit hati itu menyebabkan penyakit fisik. Kalau ditanya dokter, sumber penyakit terbesar itu apa sih? Pikiran tahunya, bukan makanan. Makanan itu mempengaruhi tubuh kita hanya 20%. Hanya 20%. Ya. Doyan daging kambing, pikirannya senang aja. Oh, pikiran senang terus sehat dia. Ya. Makan oncom tapi pikiran ruwet aja, nyakitan. Iya kan? Itu dia. Gitu. Coba penyakit hati, akibatnya parah. Dan enggak ada nanti orang disiksa di kubur gara-gara penyakit fisik, enggak ada. Enggak ada pertanyaan kubur, kamu disiksa gara-gara penyakit jantung. Enggak. Ya kan? Orang misalnya disiksa gara-gara penyakit ginjal, enggak ada. Tapi penyakit hati, nah pasti kena siksa. Ya kan? Orang dengki aja. Hati-hati tuh nanti di kubur ya kan? Pasti kena siksa. Ya. Penyakit hati itu macam-macam, bisa orang jadi pembohong dari penyakit hati. Ya kan? Orang jadi penipu dari penyakit hati. Orang hasud, iri, dengki, itu semua di hati kan. Dan itu semua nanti ada hukumannya. Tapi penyakit fisik nggak ada hukumannya. Justru penyakit fisik itu, kalau orang hatinya lurus, hatinya bagus, kena penyakit fisik, dia untung. Kenapa? Dari sebab penyakit fisik malah dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah. Tuh, penyakit fisik itu justru bisa menghantarkan kita ke sorga. Tapi penyakit hati pasti ke neraka. Jadi orang rugi, makanya kalau hatinya rusak tuh rugi. Kasihan hidupnya, dia akan menderita selama-lamanya. Terutama nanti di akhirat. Nah, salah satu obat penyakit hati itu adalah baca Quran. Moco Quran sama maknane gitu kan. Baca Quran beserta maknanya dipahamin. Kita pelan-pelan, kita yang penting bacaannya bagus. Nah, sekali-sekali kita renungin maknanya supaya masuk. Itu salah satu obat hati. Tombo hatinya Kanjeng Kiai Kanjeng. Ya. Siapa namanya? MH Ainun Najib, Cak Nun. Tombo hati itu salah satunya adalah moco Quran sama maknane. Baca Quran dengan maknanya, diresapin, tenang tuh batin kita. Penyakit-penyakit hati itu hilang. Karena apa? Kita kontak kepada Allah, bersih hati kita, dan di situ hidup menjadi bahagia.